Three, two, one. Berarti menurut gue berdua tiga. Coba. Halo, selamat datang di Dodo Podcast. Saya Jelita Skemanta. Kali ini saya akan selamat datang di podcast saya kita dan di media sosial pun kita kerap kali berjumpa di sekitar topik ini tuh tentang media sosial pun. Jadi perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik atau sosial dalam dunia maya dan di dunia nyata yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, merasa maya dan di dunia nyata dan bahkan paling parah seseorang merasa tidak nyaman. Di depan saya sudah ada narasumber yang akan menemani saya selama podcast ini berlangsung. Selama podcast ini berlangsung untuk berbincang tentang film. Halo, nama saya Sisi Bima. Saya di sini pengen Mbak Sasi sharing nih tentang pengalaman Mbak. Mbak Sasi itu lagi sibuk kegiatan apa? Kalau buat saat ini sih saya sibuk ke organisasi OSIS ya. Terus juga akhir-akhir ini emang karena mau ada pelantikan anggota baru, makanya tuh sering diadain rapat, terus juga kayak latihan-latihan buat sertijab juga, kayak di lapangan di situ. Terus ya kayak gitulah. Oh, lagi sibuk organisasi. Emang udah berapa lama Mbak ikutnya? Saya sih baru-baru ini masuk organisasi itu. Kebetulan juga saya kan masih baru sekolah di sini, jadinya tuh baru juga masuk ke organisasi itu. Tapi kalau misalnya minat nih, ada minat organisasi tersebut, itu sejak apa ya? Kalau buat minat sih, saya sebenarnya udah minat dari saya SMP. Dari SMP itu emang udah minat buat masuk ke organisasi itu. Padahal kan kamu udah tertarik sejak SMP nih. Nah, kira-kira bisa dijelasin nggak apa alasan kamu kenapa nggak ikut? Dulu tuh waktu di SMP, saya tuh nggak punya temen gitu. Kayak lebih tepatnya dijauhi sama teman-teman saya. Kayak nggak ada yang mau temenan sama saya gitu. Makanya saya tuh mau ikut organisasi, jadinya takut buat nggak ada temennya. Kok bisa nggak punya teman? Kenapa? Saya sih kurang tahu alasannya kenapa ya. Dulu tuh waktu awal masuk saya masih ada temen, tapi waktu pertengahan semester tuh saya mulai dijauhi sama teman-teman saya. Terus mulai kayak sering dikata-katain gitu loh sama teman-teman saya. Kira-kira apa penyebabnya? Buat itu saya juga kurang tahu ya, mungkin pendapat orang kan berbeda-beda. Mungkin mereka menganggap saya itu jelek, bodoh, terus juga nggak asik, makanya mereka nggak mau temenan sama saya, mereka ngejauhin saya. Kamunya dijauhi secara individu, kelompok, atau gimana misalnya? Sebenarnya tuh ada satu orang yang nggak suka sama saya, tapi orang itu tuh ngajak teman-teman saya yang lain buat ikut-ikut nggak suka sama saya, ikut-ikut ngejauhin saya. Terus juga sering kayak ngadain saya gitulah. Kamu tahu nggak orang itu siapa? Waktu saya mau lulus SMP, ada satu teman saya yang berani bicara sama saya kalau waktu itu tuh ada kakak kelas yang emang mungkin benci sama saya ya, tapi dia tuh ngajak-ngajak orang lain, ngajak-ngajak teman saya, menghasut teman saya buat gak suka sama saya gitu. Kamu tahu nggak orang itu siapa? Saya tahu karena waktu itu ada teman saya yang bilang kalau kakak kelas itu nyuruh teman-teman saya buat ngejauhin saya, dan dia itu ngancam teman saya. Nah, di situ tuh teman saya yang ngasih tahu saya ini, dia juga nyuruh saya buat saya nggak bilang ke siapapun kalau dia udah ngasih tahu info itu ke saya gitu. Masalah dia kayaknya Sebenarnya tuh ini tuh cuma salah paham doang ya di antara
ceritanya tuh saya lagi beli minum ke kantin. Terus di situ tuh kan rame ya kantin. Di situ saya nggak sengaja ngejatuhin minuman saya. Nah, ada satu cowok yang bantuin saya buat ngambil minuman itu. Nah, mungkin di saat itu kakak kelas saya ini lihat cowok itu bantuin saya. Nah, pas banget cowok itu tuh kayak gebetannya dia. Jadi tuh iya. Jadi itu dia kayak mungkin ya sebel sama saya. Terus setelah itu muncullah masalah kayak gini gitu. Berarti menurut kamu dia hanya salah paham gitu ya? Nah, sejak kapan kira-kira dia mulai mempengaruhi teman-teman kamu? Setelah kejadian itu terjadi, setelah dia lihat kesalahpahaman itu tuh dia mulai ngasuh teman-teman saya untuk ngejauhin saya. Awalnya sih emang cuma buat ngejauhin saya, tapi tuh makin lama makin menjadi-jadi. Mereka semakin semena-mena salah saya, dan mereka tuh bahagia banget gitu loh melihat saya diperlakukan tidak pantas seperti itu. Seperti kayak bahagia di atas penderitaan orang lain gitu ya? Iya, benar. Nah, sebelumnya maaf nih, pada saat kamu diperlakukan seperti itu, kayak kamu merasa nggak kalau mereka tuh ngelakuin bullying? Kalau itu sih menurut saya itu sudah termasuk bullying ya ke saya, karena saya kadang sering nangis juga gara-gara kadang keinget masalah itu gitu loh. Mereka tuh suka ngomong kasar nggak atau gimana? Oh itu sih sering ngomong kasar ke saya. Emang perkataan apa ya mereka lontarin ke kamu? Kadang tuh mereka sering ngatain fisik saya di depan banyak umum, di depan banyak orang gitu. Kadang saya sampai sakit hati banget gitu loh. Terus ada nggak perlakuan lain yang mereka lakuin ke kamu? Waktu itu pernah mereka itu ngajak saya buat ke kafe gitu. Nah terus pada saat itu tuh ternyata di kafe itu tuh banyak temen-temen saya yang lain yang suka ikut ngibul gitu. Nah mereka pada saat itu tuh saya dibaik-baikin gitu awalnya. Kok makin lama mereka kurang ajar gitu. Mereka geledah-geledah tas saya, ngacak-ngacak tas saya, terus mereka juga mempermalukan saya di depan banyak orang. Nah, posisinya itu di kafe itu tuh emang lagi rame-ramenya gitu. Berarti mereka ngelakuin bullying ke kamu secara verbal Ya. anak zaman sekarang nih ya. Wah, kamu merasa mereka bully kamu kan? Terus kayak kamu emang nggak ada niatan buat ngebully mereka? Maksudnya bukan ngebully mereka sih, lebih ke ada niatan ngebales nggak? Kalau niatan buat ngebales sih pasti ada, tapi ingat lagi kalau karma pasti ada kan. Iya. Berarti kamu nggak berani ngelawan gitu. Iya, biarin karma aja nanti buat mereka. Tapi kalau soal melapor kayak ke wali kelas, orang tua mungkin BK, atau orang tua kamu tahu nggak? Kalau buat melapor sih saya udah pernah waktu itu ke guru wali kelas saya. Di situ sih wali kelas saya udah ngebilangin ke teman-teman saya kalau memperlakukan teman seperti itu tidak baik, bahkan kadang bisa sampai ngebuat seseorang yang dibully itu sampai trauma berat gitu kan. Tapi ya tetap aja mereka memperlakukan saya sama seperti itu, sering bully saya. Nah di situ juga waktu itu mereka itu langsung ngelabrak saya. Iya, katanya saya nggak boleh ngelapor kayak gitu lagi ke guru. Kalau enggak saya nanti bakalan kena lebih parah lagi bullying. Wah, berarti kayak emang udah bener-bener keterlaluan banget sih mereka tuh ngomongnya. Selain itu, perbuatan mereka tuh apa aja yang berpengaruh dalam hidup kamu selama kamu masih dibully sampai ini? Kalau buat pengaruh hidup saya sih, saya sekarang
kadang suka takut buat berinteraksi sama orang lain, buat kenal dunia luar tuh jadi takut gitu loh. Kayak udah, aduh itu kalau keulangan Gitu. Takut buat kenal orang baru lagi. Terus juga saya udah nangis sekarang, kayak cuman hal kecil aja ditangisin gitu. karena udah terlanjur sakit hati yang bekas gitu ya. Nah, kamu masih sering nggak ketemu sama orang itu? Sekarang sih udah gak pernah, karena dia kayaknya udah pindah juga dari sini. Mungkin dia udah pindah kali ya. Kira-kira nih, misalnya kalau dia mau didatengin, kalau bisa kamu ketemu lagi, kamu mau tanyain apa sama dia? Tanyain apa ya? Saya juga bingung gitu. Gak tahu sih, kayak mungkin saya bakalan nangis kali ya kalau ketemuin lagi. Aduh. Udah saking trauma ya. Iya. Berarti kalau kamu dia datang, kamu mau nggak? Gimana ya? Kalau buat itu sih jangan lah. Aduh, trauma saya ini masih membekas gitu. Tapi kamu udah maafin dia? Kalau itu sih udah yang lalu biarlah, udah lupain aja. Tapi ya kalau trauma udah pasti masih lah ya. Masih sampai kapan tuh? Kamu kan rasa trauma nih. Kamu tapi ada nyata nggak tuh kayak udah pernah coba untuk ngilangin rasa trauma bu? Kalau buat itu sih udah pernah ya, tapi kan rasa trauma nggak bisa dihilangin secepat itu. Butuh proses juga buat ngilangin rasa trauma saya. Kalau hari ini ketemu sama dia, mau? Sebenarnya belum siap ya buat ketemu sama orang yang udah pernah bikin saya trauma. Cuman kalau bisa sih ya mau, karena emang mau ngurusin permasalahan saya sama dia, mau ngurusin kesalahpahaman ini biar cepat selesai. Ya jadi kayak sama-sama enak lah kan udah selesai gitu. Udah lama juga kan. Ya minta gini dulu. Ya biar tenang. Iya. Santai dulu. Belum ya. Kamu silakan. Ya udah relax. Udah dari tadi kan dulu. Jujur ya. Kalau kita bahas tentang kesalahan aku udah tuh pasti kayak gini. Titik permasalahannya ada di cowok lagi. Kayak cowok di dunia bisa juga banyak ya. Kayak beda aja. Cuma sudah dipermasalahin gitu. Kayak nggak ada masalahnya. Cuma rasa suka orang senang kita nggak tahu ya. Coba hadapnya. Masih ingat dia nggak? Tapi siapa ya? Hai. Ingat. Ya Mbak Windy silakan dulu. Mbak Windy apa kabar? Kabarnya baik. Oke, jadi kan tadi saya udah denger nih cerita versi Mbak Sasi. Boleh nggak sekarang saya dengar cerita versi Mbak Windy-nya? Oh ya udah ada ini cerita versi aku. Sebenarnya sih bukan masalah besar ya, cuma salah paham doang. Sampai lo ngebully gue, lo bilang itu bukan masalah besar. Lo nggak lihat gue trauma apa sampai saat ini? Gue nggak bisa buat ketemu orang baru lagi, Udah berinteraksi sama orang baru lagi. Jangan ribet dulu. Kita dengerin nih versi dia juga. Jadi alasan kamu ngebully dia tuh apa? Misal lo juga ngapain caper sama cowok yang gak suka? Lo juga minuman jatuh ngapain minta diambilin? Lo punya tangan kan? Ngapain? Lo juga kalau lihat dia juga senyum-senyum. Kalau masalah buat ngambilin minum mah, ya kan dia inisiatif sendiri buat bantuin gue. Emang salah kalau manusia nolongin manusia lain. Kalau buat masalah senyum mah, gue juga semua orang juga senyum kali, bukan cuma ke dia doang. Pak, Benar-benar jangan dulu. Kita bicarakan secara baik-baik ya. Nah kalau emang Mbak Sasi gak suka dia dan udah jujur juga apalagi yang punya masalah kan.
kan. Nah sekarang biar relax kita minum dulu. Istirahat. Udah tenangan ya. Balik lagi ke yang tadi kan. Kalau emang Sasi nggak suka dan dia juga udah jujur sama kamu, apalagi yang harus dipermasalahin? Ya kalau emang lo gak suka, ngapain lo caper? Maunya gue pernah caper ngapain ke dia? Maunya gue pernah caper di depan dia. Lagian juga dia bukan cowok lo kok. Udah berani ya lo sekarang? Udah punya nyali? Udah. Kita tenang, selesaikan secara baik-baik. Oke. Jadi dulu alasan membuli Sasi karena itu. Sekarang saya mau tanya sama kalian berdua. Sebelum ada masalah ini, kalian pernah teman gak? Sorry ya, kenapa gue temenan sama dia? Sebelumnya juga saya nggak kenal sama kamu. Tapi kamu kenapa ngejelek-jelekin saya di depan teman-teman saya, nyuruh teman-teman saya buat bercanda saya gitu. Salah saya apa? Kamu gitu. Lagian lo juga caper sama cowok gue. Terus teman-teman lo mungkin gak suka sama lo, mungkin benci juga. Omongannya jelek banget sih. Gitu aja cengeng, udah gede juga. Udah. Tenang. Kita selesaikan masalah ini dengan kalau di sini jangan pakai emosi. Udah boleh tenang kan? Sekarang selesaikan secara kekeluargaan, di mana saya membela Mbak Sasi. Tapi di sini juga Mbak Sasi udah berusaha buat maafin kamu, buat ngelupain masa lalunya. Ini sulit loh, apalagi dia kan korbannya. Masa kamu gak bisa buat lupain sih? Kayak lagian juga dulu kan masih labil, kamu juga membuli. Kalau kamu bisa lihat gitu sekarang efek dari perlakuan kamu dulu nih ke Mbak Sasi ya apa yang bisa ditangisin gitu. Kamu harusnya kan apa ya, bisa mungkin merasa bersalah gitu, apalagi setelah seperti ini. Kamu juga bisa sama kayak kamu juga nggak mau kan jatuhin rasa bersalah, jadi minta maaf. Emang harus ya sih yang minta maaf sama dia? Jujur aja nih, aku tuh udah capek banget gitu, udah bingung ngadepin masalah ini tuh kayak gimana. Aku juga sebelumnya kan udah minta maaf sama Kak Wendy, tapi kenapa kakak tuh terus-terusan kayak giniin aku gitu. Aku kira setelah aku lulus masalah ini tuh udah clear. Kita juga sekarang kan nggak pernah ketemu. Maksudnya setelah kakak lulus, aku udah nggak pernah ketemu sama kakak. Aku kira emang kakak udah nggak masalahin masalah ini gitu loh. Ya seandainya Mbak Windy bisa untuk meminta maaf, tapi Mbak Sasi sudah memaafkan. Nah, Win, apakah kamu masih nggak mau nurunin ego kamu untuk minta maaf ke dia? Apa masih kurang dengan apa yang kamu lakukan ke dia? Tanpa kamu sadar loh, selama ini dia itu merasa tertekan. Bukan cuma itu aja, dia ngalamin trauma sampai kayak mungkin susah banget untuk temenan sama orang baru atau ngelakuin hal sekecil apapun. Dia tuh takut karena itu efek kamu yang dulu ngebencin dia, dan dia tuh belum tahu tadinya alasannya apa, apalagi tadinya karena cowok. Jadi dia merasa efek sampingnya banyak banget. Kamu gimana? Belum juga mau? Kalau emang kakak nggak mau minta maaf ke saya dulu, ataupun kakak gengsi buat minta maaf ke saya minta maaf. Kalau emang menurut kakak perilaku saya salah ke kakak menurut kakak saya itu salah di mata kakak, saya minta maaf. Kalau masalah dimaafin atau enggak itu terserah kakak, tapi intinya
dan masalah ini selesai juga dan gak akan pernah pulang. Jadi kamu maafkan dia. Saya berharap kakak bisa menerima permintaan maaf dari saya. Saya sudah berusaha banget untuk minta maaf ke kamu dan memaafkan kamu. Jadi kamunya gimana? Saya juga capek dengan ego saya sendiri. Juga saya menyesal karena perlakuan saya ke Safi. Saya juga mau menyelesaikan masalah ini baik-baik. Saya memaafkan Safi. Terus saya juga minta maaf ke Safi. Berarti ini semua udah clear ya. Semoga masalah seperti ini gak akan pulang lagi. Makasih juga karena udah maafin ya. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, jangan sampai kejadian ini terjadi pada kalian. Dan jika kalian mengalami kejadian ini, diselesaikan dengan sebaik mungkin, dengan kepala dingin. Jangan memikirkan ego sendiri, jangan malu untuk minta maaf. Perundungan itu nggak baik loh. Kita nggak tahu dampak dari kita merundung seseorang itu apa kepada si korban. Jadi jaga ucapan kalian dimanapun, dan saat pada siapapun kalian sedang bicara, karena bisa saja ucapannya menurut kalian mungkin ya sepele kayak gitu doang, masa nyakitin. Nah tapi justru bagi orang lain itu bisa sangat amat menyakitkan. Oke guys, terima kasih sudah nonton Dago Podcast. Semoga podcast ini bisa memotivasi kalian dan untuk mencegah perundungan. Saya sendiri dan teman-temanku yang lain minta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang kami ucapkan. Bye bye. 2, 3. P5 Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ada dunia nyata yang ngomong nyata dan dunia nyata. Loro telu. Dah. Lebih minyak sih nggak kesana. Apa? Ya, belum. Kalau emang kalau emang Sasi nggak suka tuh Udah berani lo sekarang sama gue. Emangnya gue pernah caper apa ke dia? Lagian juga gue nggak ngapa-ngapain di depan dia. Lagian dia juga bukan cowok lo kok. Udah berani ya lo sekarang. Udah nyali. Udah. Lah kan tadi udah Lah kan tadi kita udah bilang mungkin teman-teman lo juga benci sama lo. Action. Baunya apa? Ya, wes. 2, 3. Action. Dan baunya apa kabar? Udah berani lo sekarang sama gue. Saya juga nggak mau teman sama kamu. Saya kan nggak tahu salah saya apa kamu. Oh jangan yang silakan kamu jawab. Jadi aku setelah saya masih ngomong itu, aku ngomong
Buat melupain masa lalunya, ini sulit, apalagi dia kan korbannya. Masa kamu gak bisa buat lupain sih? Kayak lagian juga jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah. Halo, nama saya Angelita Skevasta, saya sebagai host dan editor. Halo, perkenalkan nama saya Naila Afriani, saya sebagai sutradara dan penulis naskah. Halo, saya Vanessa De Pramesti, saya sebagai penulis naskah dan kameramen. Halo, nama saya Mailani Ajik Pangestu, saya sebagai kameramen dan penyiar properti. Halo, perkenalkan nama saya Dini Hemishi Putri, saya sebagai kameramen. Halo, nama saya Anissa Zahra Maudia, sebagai penulis naskah dan kameramen. Halo guys, kenalkan nama saya Zafar September. Saya sebagai editor. Bye-bye. Hai, perkenalkan nama saya Windy Nursifa. Di sini saya sebagai narasumber 2.